Balik lagi di Karolus TV. Kita banyak kurang, intinya seru-seruan. Ini segmen TTS, Talk True Story. Kali ini tidak ada bintang tamu dan tidak ada yang ada kisah dari temen, cuman narasumbernya temen saya sendiri nggak mau masuk YouTube, hanya ingin kisahnya diceritakan. Ya, Dan kurang lebih seperti itu. kalau saya cerita sendirian kan ikutnya stand up, harus ada teman. Nah temennya kebetulan Mas Obed hilang, nggak tahu kemana. Jadi kali ini saya syuting sama Mas Kiki ya. Teman juga ada dari Karolus TV ya, Mas Kiki. Ya. Dan Mas Kiki kayaknya udah pernah masuk video, Mas Kiki. Jadi gini Mas Kiki, kemarin itu saya dapat curhat dari teman saya. Nah di YouTube posisinya lagi habis patah hati. Ya, terus gimana Mas? Karena mungkin kesibukannya mereka berdua, entah gimana ceritanya, intinya tuh dia lihat si ceweknya itu lagi jalan sama cowok. Terus? Dan dia minta solusi gimana sih supaya biar cepat move on. Terus gimana sih supaya hati ini tuh tetap stabil, tetap bisa bertahan walau dalam kondisi ya lagi terpuruk. Tuh minta solusi gitu, dan dia juga minta untuk dimasukin ke channel kita Karolus TV segmen TTS. Makanya kali ini saya mau bahas sama Mas Kiki. Yang pertama itu menurut saya gimana caranya untuk move on ya? Menurut saya sih kalau mau move on tergantung dari individunya masing-masing sih Mas. Maksudnya individu perorangan itu. Ya kita sanggup untuk mencari kesibukan biar nggak terlalu memfokuskan pikiran kepada masalah tersebut atau gimana. Ya kan semua itu harus masuk ke individunya masing-masing Mas. Saling mengerti gitu. Ya, kita harus saling mengerti. Terus masalah apa tadi yang kedua? Ya Biar mempertahankan hati supaya bisa stabil dalam kondisi terpuruk. sebelum kita memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan, harusnya itu kita itu harus mempunyai pertahanan loh. Pertahanan, Yes. menyiapkan mental biar hati kita tidak mudah terbentur gitu loh Mas. Cocok. Iya, buat teman saya dengerin baik-baik ya. Supaya hati kamu tuh nggak terbentur, supaya hati kamu nggak goyah, supaya hati kamu nggak terlalu terpuruk dan Yeah. merasa kekecewaan itu sangat berat. Iya, kamu harus punya batas itu. Ya, Nah. kita harus mempunyai batasan Nah. supaya hati kita itu nggak mudah terbentur, nggak mudah patah hati, nggak mudah cepat kecewa ataupun gimana itu. Intinya kita itu harus mempunyai batasan-batasan di dalam hati sebelum kita mengenal apa itu cinta gitu loh Mas. Mantap. Apa itu cinta, Mas? Menurut pembahasan dari luar itu aja. Apa sih cinta itu? itu sebuah perasaan ya Mas. Cinta itu sebuah perasaan yang susah untuk digambarkan. Menurut saya. Yes. Cuman kalau penyamaan cinta itu banyak yang digambarkan oleh seisi alam ini sebenarnya Mas. Aduh. Wah. Saya sih. Iya kan? Iya. Bukan begitu. Iya. Contoh kayak senja. Senja Senja itu indah, tapi senja itu cuma sebentar. Waduh. Sebentar dihampiri malam ya kan? Iya, benar. Benar. Wah, ini kalau sama Mas Kiki gini, sama Mas Obed. Aduh. Lah. Emang Obed itu gimana? Kok jadi kayak gitu? Enggak usah dibahas. Ah. Enggak dibahas. Beda signifikan. Mungkin karena ya mungkin bukan faknya atau bukan prioritasnya. Nah, terus kalau udah galau, biasanya individu orang atau masing-masing dari kita, saya pun sendiri pribadi pasti ngerasa putus asa, Ya, ngerasa down, mau ngapa-ngapain ya udah kayak nggak ada gairah buat
dulu aku pernah sama dia, dulu aku pernah bareng ngelakuin ini sama dia, dulu aku juga pernah. Semua hal yang kita lakukan itu pasti berdua. Nah sekarang udah putus, udah selesai hubungan dan jalan masing-masing dengan masa depan masing-masing. Itu gimana cara menanggulangi keputusasaan itu? Ya kita harus pinter-pinter cari kesibukan, Mas. Itu jalan satu-satunya sih menurut saya. Kesibukan ya, bukan Kesibukan. berlari ya, Bukan berlari, dari ya. kenyataan ya. Dan teman-teman nih dengerin. Jadi buat teman-teman jangan pernah lari dari kenyataan. Dan Nah. jangan pernah mencoba berlari menghindari kenyataan tersebut. Ya, betul. Ya, itu dengerin ya. Kesibukan bukan lari dari kenyataan. Jadi kita mencari kesibukan, di lain mencari kesibukan itu kita harus menikmati, Mas. Nah, Kita itu harus menikmati apa itu sakit, waduh, apa itu perih ditinggal cinta, itu kita harus menikmati. oh. Iya. Bukan begitu? Semakin kita menikmati, Iya benar. semakin kita meresapi. Itu sebagian dari introspeksi diri, Mas. Wis, belajar dari situ ya. Nah, belajar dari situ kita menikmati rasa sakit, menikmati kekecewaan, menikmati patah dari perasaan yang pernah terjalin. Iya benar. Itu kita semua harus dinikmati, harus dirasakan. Jadi kita bisa introspeksi, kita kurangnya di mana, ya kan? Kurang. Kita harus gimana. Pada intinya dalam menjalin satu hubungan itu harus terbuka, harus saling mengerti, hilangkan ego, Mas. Kita itu harus menghilangkan ego. Yang paling penting itu kita harus menghilangkan ego. Cemburu bolehlah, Manusiawi. cemburu. Siapa sih yang punya pacar ganteng, Cantik. cewek cantik, dideketin sama temennya nggak cemburu? Itu wajar. Wajar. Tapi kita itu harus introspeksi, harus mempunyai batasan dan menghilangkan ego. Alangkah baiknya kita saling tanya, saling curhat. Kalau bisa itu ya saling terbuka lah. Intinya terbuka. Intinya itu terbuka. Mengerti sama menurunkan ego. Nah itu yang paling penting itu. Kita tadi udah kalau ya jangan pernah lari yang saya Iya. bilang tadi. Jangan pernah mencoba lari dari kenyataan yang menampar kesadaran. Itu jangan pernah. Nah untuk defendernya gini, defender gimana? Untuk mempertahankan hati kita supaya itu yang tadi saya bilang di awal, biar stabil, biar tetap tetap dalam konsistensi yang cukup baik, nggak menurun banget. Ya, jadi gimana ya intinya Untuk itu, defense-nya sendiri loh. Selain kesibukan ini kan udah. Ya, selain kesibukan. Kalau ya pertama kita cara menembak gitu loh. Nah, Menurut saya kebanyakan yang dilakukan orang itu nembak, dia menembak. des. Iya. Ketika menembak dan dia menaruh perasaannya itu semuanya. Alangkah baiknya kita itu jangan menembak gitu loh, Mas. Jangan meminta dirinya untuk membalas perasaan kita. Tapi gimana caranya kita itu cukup dengan mengungkapkan tanpa harus meminta. Cukup dengan mengungkapkan tanpa harus meminta. Kita ungkapkan saja apa perasaan kita terhadap lawan jenis kita. Yes. Pada gebetan ataupun pada teman atau gimana, kita cukup mengungkapkan saja. Perkara dia mau ngebales perasaan kita, perkara dia mau menerima ungkapan kita, ya terserah mereka. Iya. Jadi itu kemungkinan yang paling mudah, yang paling ringan menggagalkan rasa sakit itu loh. Nah, dan kalau rasa sakit itu sudah kita rasakan, percayalah tidak selamanya itu luka akan basah. Ya, betul. Tapi luka itu lama kelamaan akan mengelupas dengan sendirinya. Nah, itu. Luka tak akan selamanya basah, Mas. Luka itu akan mengering, mengelupas, dan berangsur sembuh. Itu. Kalau kita pakai cara itu ya. Iya. Jadi kita cukup mengungkapkan perkara dia mau ngebales atau enggak, itu terserah dia. Tapi seandainya dia nggak bales, dia balesin perasaan kita, dia ngerespon perasaan kita, ya itu sebuah bonus, Mas. Bonus. Ya kan? Kan kita tidak meminta. Seolah-olah kita itu cuma mengungkapkan, aku suka loh sama kamu,
aku nyaman loh sama kamu, tapi kita nggak meminta kamu mau nggak jadi pacar aku. Kan kita nggak bilang seperti itu, Mas. Seumpama dia menerima, ya oke, enak gitu kan. Jadi jalannya udah jalan, mengalir apa adanya. Kalaupun dia nggak ngerespon ataupun dia langsung terang-terangan menolak, ya kita nggak sakit hati. Kan kita tidak meminta. Punya batasan tersendiri. Nah, kita tidak meminta. Jadi ya, seumpama dia nih, jadi gini, seumpama dia nggak ngerespon perasaan kita nih, maaf aku nggak bisa jadi pacar kamu. Loh, sorry, aku nggak nembak kamu loh. Iya bener. Bener nggak? Aku itu nggak nembak kamu. Aku cuma mengungkapkan, aku cuma memberitahu apa yang saya rasakan daripada saya ngeganjel di hati terus. Iya, orang enak soalnya. Lama kelamaan timbul rasa sakit. Lebih baik kita ungkapkan. Perkara dia mau ngerespon atau enggak ya terserah. Kalau dia ngerespon itu sebuah bonus. Kalaupun dia menolak, ya itu bukan hal yang berarti bagi kita. Itu menurut saya. Iya benar sih. Tapi kebanyakan orang menembak. Kamu mau nggak jadi rasa pacar ingin saya? memilikinya Iya, itu rasa ingin memilikinya lebih cenderung besar daripada merelakannya. Maaf loh Mas, ini sambil ngerokok loh. Nggak apa-apa, santai aja. Saya juga ngerokok tapi lagi nggak ngerokok. Ya intinya gitu. Kita harus pinter-pinter mempunyai atau membangun pertahanan untuk hati kita sendiri, Mas. Jadi gimana ya? Jangan percaya sepenuhnya, jangan menaruh harapan sepenuhnya, jangan terlalu sayang. Intinya itu. Semua yang berlebihan itu menurut saya nggak baik loh, Mas. Bukan berarti kita nggak sayang, nggak perhatian, nggak care sama pasangan kita, enggak. Tapi memang kalau kalian mau apa yang tadi kita bilang ya, bahas bahwasanya nggak terlalu sakit, nggak terlalu jatuh, ya itu solusinya. Ya. Intinya kalau sama gebetan baru itu jangan pernah menembak. Itu sih menurut saya sebagai defense yang saya sering alami gitu loh. Jadi saya cuma mengungkapkan tanpa harus meminta dia mau atau tidaknya, tanpa harus meminta jawaban dari dia. Yang penting hati ini lega dulu loh. Plong. Nah, yang penting plong. Iya sih. Nah ini buat teman saya yang curhat mau dengerin ya. Kalau memang kamu patah hati, kalau boleh silahkan. Dan buat pelajaran kamu aja, buat jadi pelajaran kamu. Teman saya yang curhat ke saya ya, untuk semuanya itu nggak usah berlebihan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu untuk menemukan gebetan baru nggak usah dihembak. Cukup mengungkapkan. Intinya gini, kalau kita itu jadi lupa ini Mas. Nanti dulu bentar ya Mas. Intinya kalau kita merasakan sakit hati, kita itu harus menerima. Karena kita yang memulai. Benar. Ya kan? Tapi ketika kecewa, ya kita harus menerima tamparan yang bisa menyadarkan gitu. Nah, itu. Cocok. Ya, kalau kamu udah memulai itu semua ya kamu harus terima. Iya, harus menerima. Entah itu tamparan yang bisa membahagiakan hati, ataupun tamparan yang bisa menyadarkan pikiran, yang membuka mata kita bahwa sebenarnya itu sakit. Luar biasa banget nih. Cerita kamu tuh, curhatan kamu jadi pembahasannya sangat panjang hari ini. Pembicaranya sangat dalam. Aduh, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mau cerita selain teman saya, selain teman Mas Kiki atau Mas Obet, ya. Karena apa ya? Kita bisa menerima cerita dari manapun, dari sumber apapun, dari siapapun itu. Silahkan cerita. Kita ada YouTube, tentunya komen di bawah. Ya, di bawah komen, kolom komentar. Silahkan komen, mau tanya, mau apa. Mas, TTS bahas ini dong, saya lagi gini dan sebagainya. Oke, kita bahas. Bisa juga di Instagram kita, Carolus TV. Ya di situ juga bisa DM. Silahkan DM, Mas. Saya lagi gini nih, saya lagi sakit, saya lagi jatuh, terpuruk dan sebagainya. Cinta saya bertepuk sebelah tangan atau apapun kisah itu tentang kalian ya silahkan dikisahkan, silahkan ceritakan ke kami Carolus TV. Kita siap untuk menampung semua cerita itu dan kita siap untuk syuting pelan-pelan cerita kalian satu persatu. Ya, jadi gitu. Ya, terus
Untuk quotes-nya apa nih malam ini? Aku sih ada sebut oret-oretan ya Mas. Kalau kita sambil baca boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Kalau sambil baca boleh ini ya? teman-teman. Jadi Mas Kiki itu orangnya tuh suka nulis. Terus orangnya tuh puitis. Satu lagi, cukup senja. Jadi semua apa yang dipikirkan Mas Kiki, semua perkataan Mas Kiki yang dibuat dari kemarin-kemarin itu ternyata berhubungan sama podcast TTS chapter 2 kali ini. Jadi untuk quote hari ini, Aduh. putus asa bukan hal yang baik, tapi memutus keputusasaan itu hal yang menarik. Mantap. Judul chapter TTS kali ini adalah chapter 2 Defender Heart. Sampai jumpa.